Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rosalina Damayanti. Saya adalah mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Angkatan 2018. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari salah satu materi yang sudah saya dapatkan di bangku perkuliahan. Materi apa ya kira-kira? Saya akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai leasing. Saya akan menggunakan metode 4W 1H. Ada what, why, when, who, dan how. Bagaimana kita menggunakan 4W 1H untuk mempelajari leasing? Yang pertama adalah what atau apa. Dari satu kata tanya ini akan menimbulkan dua pertanyaan. Yang pertama adalah apa itu leasing? Sementara yang kedua adalah apa saja jenis leasing. Kita akan masuk ke what untuk pertanyaan pertama. Apa itu leasing? Leasing adalah sewa-menyewa yang terjadi karena adanya kesepakatan kontraktual antara dua pihak. Why? Kenapa kita melakukan kegiatan leasing atau sewa-menyewa? Ingat, untuk kata tanya what, masih ada satu pertanyaan tersisa loh. Apa tadi? Yaps, benar banget. Apa saja jenis leasing? Menurut akuntansi, leasing atau sewa-menyewa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah operating lease, dan yang kedua adalah financing lease. Apa perbedaan keduanya? Operating lease adalah kegiatan sewa-menyewa yang terjadi pada umumnya. Sementara financing lease adalah kegiatan sewa-menyewa yang memungkinkan adanya opsi pemindahan kepemilikan. When? Kapan kita disebut sedang melakukan financing lease? Ada 4 kondisi yang memungkinkan bahwa kegiatan sewa-menyewa kita adalah financing lease. Kondisi yang pertama adalah ketika adanya transfer kepemilikan. Kondisi yang kedua adalah ketika adanya bargain purchase option atau penawaran harga yang istimewa untuk seseorang. Ketiga adalah ketika present value aset yang akan kita sewa memiliki atau mendekati 90% fair value aset. Kondisi yang keempat adalah jangka waktu kita menyewa sama dengan atau lebih dari 75% nilai ekonomis aset. Nah, sewa-menyewa akan dikatakan sebagai financing lease tidak perlu memenuhi keempat kondisi tadi. Cukup salah satu saja, maka kita sudah disebut melakukan financing lease. Setelah kita tadi belajar tentang what, why, dan when, masih ada dua kata tanya yang belum kita keluarkan, yaitu ada who dan how. Pertama adalah who. Siapa saja pihak yang terlibat dalam leasing? Yang pertama adalah tentunya seorang pemilik aset atau lessor. Dan yang kedua adalah penyewa atau leasing. Kita akan masuk ke kata tanya yang terakhir atau how. How di sini mewakili tentang bagaimana kita akan membuat jurnal untuk masing-masing jenis leasing. Saya akan menampilkan pencatatan jurnal dan saya akan menjelaskan maksud dari masing-masing jurnal. Pada operating list, jurnal yang akan kita buat pertama kali adalah jurnal untuk mengakui awal sewa. Dari sisi penyewa, penyewa akan membuat jurnal dengan debit berupa rent expense dan kredit berupa cash. Hal ini berarti bahwa adanya beban sewa yang bertambah untuk penyewa, serta penyewa akan mengeluarkan uang untuk membayar sewanya. Sementara jurnal yang dibuat dari sisi pemilik adalah debit berupa cash dan kredit berupa rent revenue. Hal ini berarti ada tambahan kas yang diterima oleh pemilik, serta pengakuan pendapatan untuk sewa dituliskan bertambah di sisi kredit.
Jurnal kedua adalah jurnal yang akan kita buat untuk mengakui adanya depresiasi. Dari sisi penyewa, karena penyewa hanya berperan sebagai seorang penyewa tanpa ada opsi pemindahan kepemilikan aset, maka jurnal untuk mengakui adanya depresiasi dituliskan sebagai no jurnal. Sementara dari sisi pemilik, karena aset itu masih menjadi miliknya, maka pemilik akan membuat jurnal depreciation expense pada debit, sementara kreditnya adalah accumulated depreciation. Itu tadi jurnal-jurnal untuk operating lease, baik bagi seorang pemilik maupun penyewa. Kita akan geser ke jenis leasing yang kedua, yaitu financing lease. Dalam pembuatan jurnal untuk financing lease kali ini, kita akan menganggap bahwa kegiatan sewa-menyewa ini terjadi secara kredit atau non-tunai. Untuk pengakuan dan penulisan jurnal pada awal sewa, penyewa akan membuat jurnal dengan lease equipment pada debit dan lease liability pada kredit. Hal ini berarti bahwa adanya tambahan aset dari hasil sewa yang diakui di sisi debit penyewa. Sementara ada hutang untuk sewa yang bertambah di sisi kredit. Sebaliknya, pemilik aset akan mencatat lease receivable pada debit dan equipment berkurang pada kredit. Karena ada piutang yang akan didapatkan oleh sang pemilik aset. Sementara asetnya berkurang karena telah ia sewakan. Selanjutnya, pencatatan jurnal yang kedua adalah untuk mengakui adanya depresiasi. Dari sisi penyewa, penyewa akan mengakui adanya depresiasi karena ingat, dalam financing lease ada opsi pemindahan kepemilikan. Maka jurnal yang dibuat penyewa adalah depreciation expense pada debit dan accumulated depreciation pada kredit. Sebaliknya, sang pemilik aset yang telah melepaskan asetnya tidak akan lagi mengakui adanya depresiasi. Sehingga pencatatan jurnal untuk pemilik aset adalah no jurnal. Khusus untuk financing lease, ada jurnal ketiga yang harus kita buat, yaitu untuk pencatatan bunga saat dilakukan pembayaran atas sewa. Dari sisi penyewa, penyewa akan membuat jurnal berupa debit executory cost dan lease liability, dan kredit cash. Hal ini terjadi karena hutang untuk sewa dari penyewa aset sudah dibayarkan ke pemilik aset, sehingga hutang berkurang di sisi debit. Selain itu, ada beberapa biaya tambahan lainnya yang dimasukkan dalam executory cost. Otomatis ketika kita membayar hutang kita, uang kita akan berkurang, sehingga cash akan berkurang di sisi kredit. Sementara di sisi pemilik aset akan menuliskan debit berupa cash dan kreditnya adalah lease receivable dan executory cost. Bagi pemilik aset akan ada uang kas yang masuk. Sementara piutang dan executory cost-nya sudah berkurang di sisi kredit. Bukan hanya itu saja, kedua pihak juga harus mengakui adanya beban bunga yang terjadi. Dari sisi penyewa aset akan mengakui interest expense bertambah di sisi debit dan cash berkurang di sisi kredit. Dari sisi pemilik aset akan mencatat adanya debit berupa cash dan kredit berupa interest receivable. So, this is the end of this video. Terima kasih teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar bersama saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.